Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk beribadah bersama-sama di masjid ini, kemudian diikuti dengan bermajlis ilmu. Tentunya hal ini tadi kita katakan suatu kenikmatan yang begitu besar. Nah, terutama mengenai bermajlis ilmu ini sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatluna kitaballah, di mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pun juga bercucuran kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing para penuntut ilmu syar'i tadi di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk kemuliaan dan pengagungan terhadap mereka. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah, maka Allah Subhanahu wa taala permudah baginya untuk masuk ke dalam surganya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, wa man yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang menginginkan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, menerima syariat Islam. Dan kita tidak akan bisa mengetahui syariat Islam kecuali dengan bermajlis ilmu, menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, pada orang-orang yang merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas suatu ilmu, di atas suatu hujjah, di atas suatu kebenaran, ana wa man ittaba'ani, inilah jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku dari kalangan para sahabat dan juga para salafus saleh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah nabawiyah, dan sekarang kita masuk kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekkah, yaitu pada hari Senin. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal,
ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Nah, tapi tepatnya pada tahun gajah dan bertepatan pada tahun 571 Masehi. Nah, jadi belum jelas ya, antara ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Lalu adapun berkenaan dengan hari kelahiran beliau, yaitu hari Senin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang puasa pada hari Senin. Nah, tentang puasa pada hari Senin, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan bahwasanya fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari tersebut, yaitu hari Senin tersebut, aku dilahirkan dan pada hari itu pula diturunkan kepadaku Al-Quran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tadi kita katakan lahir pada hari Senin dan kemudian tadi ya diturunkan Al-Quran juga, yaitu pada hari Senin, yaitu pada tanggal 21 Ramadan. Nah, pada tanggal 21 Ramadan. Dan begitu pula disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tu'radul amal, ya, tu'radul amal yaumal itsnan wa yaumal khamis. Ya, tu'radul amal yaumal itsnain wal khamis. Amal-amal itu diangkat dan dilaporkan pada hari Senin dan juga hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan aku menginginkan apabila amalanku ini ketika dilaporkan, diangkat pada waktu itu aku dalam keadaan berpuasa. Ya khotal iman rahimani wa rahimakumullah, faedah dari dua riwayat tersebut saya ingin memberitahukan bahwasanya pertama, ya, tadi kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada hari Senin. Lalu adapun yang kedua, bahwasanya adapun acara-acara peringatan Maulid Nabi ataupun misalnya acara nuzul Quran dan sebagainya, hal ini tidak dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dilaksanakan oleh para sahabat yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dilakukan oleh para tabi'in. Tidak pula dilakukan oleh para imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, mereka tidak melaksanakan acara atau peringatan Maulid Nabi tersebut sebagai bentuk, kata mereka ya, bahasanya sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita katakan, kalau kita memang mau bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, nah tadi seperti apa yang dilakukan oleh beliau, nah yaitu berpuasa pada hari Senin. Pertama kita katakan, ya, selain berpuasa pada hari Senin tadi sebagai bentuk rasa syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah mengatakan, ya, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, pada hari tersebut aku dilahirkan dan pada hari tersebut pula diturunkan Al-Quran kepadaku. Pertama seperti itu, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita. Yang kedua, sebagai bentuk mutabaah kita atau ittiba kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, karena beliau kenyataannya, ya, melakukan hal tersebut. Dan bukankah cara yang paling bersyukur, ya, cara yang paling baik untuk bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Rasulullah SAW adalah mengikuti sunnahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman juga, qul in kuntum tuhibbunallah, lihatnya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian, ya, benar-benar cinta kepada Allah, merasa bersyukur kepada Allah, nah, fattabi'uni, maka ikutilah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tentunya tadi kita katakan kalau Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, cinta kepada kita, maka tentu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cinta kepada kita karena kita mengikuti sunnahnya. Dan pernah kita sampaikan bahwasanya nanti ya pada hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya, menunggu para pengikutnya yang mengikuti sunnahnya. Di mana? Di haud, ya, di telaga surganya nanti, telaga haud. Nah, adapun orang-orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kenyataannya menyelisihi sunnah beliau, pada waktu itu Rasulullah cinta kepada mereka sampai memohon-mohon kepada Allah agar mereka dipersilahkan untuk minum di telaga haud tersebut. Akan tetapi kenyataannya Allah katakan, Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tersebut telah menyelisihi beliau dalam syariatnya. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke kota Madinah, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, dan kemudian Rasulullah pun mendapatkan orang-orang di kota Madinah pada waktu sedang bermain-main bergembira dengan dua hari raya mereka. Nah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, qad abdalakumullahu bihima bi khairin minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dengan dua perayaan yang lebih mulia dibandingkan perayaan kalian ini. Apa itu? Idul Adha dan Idul. Inilah dua hari raya, dua peringatan besar kaum muslimin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ya memangkas dua perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah tersebut karena ingin memberitahukan bahwasanya peringatan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin di mana mereka bersenang-senang di dalamnya hanya yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau banyak peringatan ini, peringatan itu dan sebagainya, ya, maka tadi sama nanti lama kelamaan tindakan kita ini sama saja seperti orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Ada satu peristiwa sakral dan sebagainya kemudian dijadikan perayaan. Ada kenaikan Isa Al-Masih, ada turun Isa Al-Masih, begini dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, hari Paskahnya. Nah, kaum muslimin menyelisih hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya disebutkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah bahwasanya pernah diriwayatkan bahwasanya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Aminah, ya. Jangan sampai salah. Nanti salah ya. Aminah, ya. Beliau pernah berkata, ya. Bahwasanya kata dia, ketika aku melahirkan Nabi Muhammad, yaitu ketika aku melahirkannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu keluar dari faradsku, dari kemaluanku, dari tubuhku, yaitu suatu cahaya yang mana cahaya tersebut telah menyinari istana di negeri Syam. Ya, telah menyinari istana-istana di negeri Syam. Tentu ini adalah bentuk irhas. Ya, ini adalah bentuk irhas untuk Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Pak Irhas? Apa Pak Irhas, Pak? Kita ada mengenal ada namanya irhas, ada namanya mukjizat, ada namanya karamah, ada namanya sihir. Ya. Adapun mukjizat atau irhas tadi yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang di luar akal atau tidak normal, ya, di luar kenormalan yang ada. Nah, yang terjadi pada para calon nabi dan rasul. Ini irhas. Ya, sebelum mereka diutus sebagai seorang nabi atau diangkat sebagai tadi seorang rasul, maka ada namanya irhas, yaitu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia atau di luar akal yang terjadi pada para calon nabi dan rasul. Ini irhas. Adapun mukjizat, ya, mukjizat tadi peristiwa yang di luar nalar manusia dan terjadi pada waktu itu pada para nabi dan rasul. Setelah mereka menjadi nabi dan rasul, itu mukjizat. Adapun karamah, ya, ini terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tadi semuanya tidak direncanakan. Ya, tidak direncanakan. Dalam artian apa? Karamah ini, ya, terjadi begitu saja. Ya, terjadi begitu saja pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki memberikan pertolongan dan bantuan kepada wali tersebut. Jadi bukan kalau tiba-tiba ada orang datang ke orang soleh dan sebagainya kemudian minta karamah begitu dan sebagainya, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Nah, kita sudah sampaikan, pernah saya sampaikan pada waktu itu. Kita banyak sekali mendengar karamah-karamah yang terjadi pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan sedikit sekali kita mendengar cerita yang terjadi pada karamah yang terjadi pada siapa? Abu Bakar. Padahal kalau kita berpikir seharusnya yang lebih layak untuk mendapatkan karamah yang lebih banyak siapa? Abu Bakar. Karena apa? Dia adalah orang yang lebih mulia, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenyataan yang kita dapatkan banyak karamah diberikan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menunjukkan apa? Karamah ini diberikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan asal-asalan tiba-tiba orang langsung mengatakan, saya mengeluarkan begini, terbang dan sebagainya. Bapak jalan di atas air. Ya, Imam Syafi'i mengatakan kalau kalian melihat ada orang, ya, yang mengaku-ngaku wali Allah kemudian dia terbang di udara, kemudian berjalan di atas air, ketahuilah bahwasanya dia adalah wali-wali syaitan. Nah, jelas, Pak? Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi itu karamah, kemudian ada yang namanya sihir. Nah, ini kejadian di luar akal manusia juga nalar manusia, akan tetapi tadi ini, ya, atas bantuan jin, ya, diberikan kepada wali-wali syaitan. Nah, ini biasanya yang bisa di request, yang bisa diminta. Ya, yang bisa terbang tadi, yang jalan di atas air, yang kemudian mindahin penyakit dari satu ini ke binatang. Nah, ini bisa di request. Atau kemudian kebal lah, ilmu kebal di pukul pakai pedang, pisau dan sebagainya nggak mempan. Nah, ini, ya, wali-wali syaitan. Walaupun penampakannya benar-benar seperti seorang muslim, akan tetapi kenyataannya hal-hal tersebut bukanlah
ya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Enggak ada yang namanya kebal-kebalan, ya. Kalau memang benar-benar kebal itu adalah salah satu bentuk karamah, Nabi Muhammad SAW pastilah terjaga tubuhnya dari segala luka. Akan tetapi pernah kita beritahukan Rasulullah SAW pernah tertembus di pipinya, ya, tembus di pipinya sampai menghancurkan giginya pada kita. Rasulullah, ya, Abu Bakar, Umar, ya, dan sebagainya. Tidak mungkin mereka terbeset dengan pedang-pedang. Tolha, Umar tidak mungkin mati dibunuh oleh orang. Kalau memang karamah itu seperti itu, kebal dan sebagainya. Tapi kenyataannya Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib semuanya terbunuh. Ya, semuanya terbunuh dengan pedang. Jelas ya? Nah, ini perbedaan antara mukjizat, irhas, kemudian apa lagi? Karamah dan sihir. Nah, tadi ya ibunda beliau memberitahukan salah satu bentuk irhasnya adalah apa? Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, nah, muncul cahaya dari tubuh ibundanya, cahaya yang pada waktu sama seperti cahaya yang menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Nah, ini irhas. Ada lagi irhas yang lainnya, ya, yang berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Bahira. Nah, pendeta Bahira. Nama aslinya siapa? Jarjis. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya nama aslinya adalah Jarjis. Ketika itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan dagang, umurnya masih 12 tahun pada waktu itu. Diajak oleh pamannya Abu Thalib pada waktu itu ke negeri Syam. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan, ya, pendeta Bahira ini, ya, mendapatkan kafilah dagang tersebut, ya, dilihat sama dia, dipantau sama dia. Ketika itu baru Bahira mendatangi mereka yang biasanya dia nggak pernah mendatangi kafilah dagang. Tiba-tiba didatangi oleh dia. Dilihatin sama dia satu persatu, diikutin terus, ya, kafilah tersebut, dan langsung dia pun mengambil tangan beliau dan langsung mengatakan, ini adalah penghulu semesta alam. Ini adalah penghulu para nabi. Nah, maka pada waktu itu orang-orang Abu Thalib pun bertanya, ya, bertanya kepada Bahira, dari mana engkau mengetahuinya? Ya, dari mana engkau mengetahuinya? Maka kemudian Bahira pun memberitahukan bahwasanya tidaklah kalian tadi datang, ya, tidaklah kalian datang kecuali tadi, ya, bebatuan dan kemudian pepohonan semuanya bersujud kepadanya, dan hal tersebut tidak akan terjadi kecuali kepada para nabi, kata Bahira. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ada tanda kenabian pada dirinya, yaitu suatu bentuk yang seperti bentuk apa? Apel kata dia. Tapi apa? Bentuknya seperti khatam, seperti cincin yang ada di punggungnya. Maka kemudian pada waktu itu Bahira memberitahukan, yang menyarankan kepada Abu Thalib untuk memulangkan keponakannya kembali ke kota Mekah. Karena apa? Kalau seandainya nanti diketahui oleh orang-orang Yahudi yang ada di negeri Syam, maka pastilah mereka akan membunuhnya. Karena inilah biasanya kerjaan orang-orang Yahudi. Kalau ternyata mereka dapatkan ternyata nabi tersebut atau rasul tersebut bukan berasal dari mereka, maka mereka pun akan membunuh. Padahal, ya, mereka selalu bergencar berkata, menggadang-gadangkan kepada orang-orang bahwa saya nanti nih, gitu ya, akan ada seorang utusan yang akan membela kami, yang akan mengalahkan kalian dan sebagainya. Ternyata ketika, ya, Rasulullah SAW ternyata muncul dari kalangan orang-orang Arab, orang-orang Yahudi semuanya langsung berpaling. Ya, nggak ada yang mau mengikuti beliau, padahal mereka sudah mengetahui semua tanda-tandanya, ya, tanda-tanda kebenaran kerasulannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun
berfirman, alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang diberikan kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui Nabi Muhammad itu seorang nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Nah, ini irhas. Ada bentuk irhas yang lainnya yang disebutkan, akan tetapi semuanya tidak valid. Ya, contohnya apa? Ada yang mengatakan bahwasanya ketika lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada waktu itu apinya, ya, api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi pada waktu itu padam. Nah, ini kita katakan, ya, sanadnya tidak sahih, kabarnya tidak valid. Nah, ini pertama. Ada kemudian juga yang mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka kemudian gereja-gereja yang ada di sekitaran Danau Sawah pada waktu itu rubuh semuanya. Ini juga sama, ya, kabarnya atau hadisnya tidak sahih. Dan kemudian juga ada lagi yang lain yang mengatakan bahwasanya, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, keranda-keranda atau 14 keranda istana kekaisaran Persia pada waktu itu semuanya runtuh pada waktu itu. Ini juga sama. Ya, tidak valid. Akan tetapi tadi yang kita sebutkan, ya, irhas yang tadi berkenaan dengan apa yang diucapkan oleh ibunda beliau dan juga apa yang dikatakan oleh siapa? Bahira. Lalu kemudian pemberian nama. Ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka beritanya pun langsung dikabarkan kepada kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Maka pada waktu itu Abdul Muthalib merasa senang, merasa begitu bahagia, dan langsung pada waktu itu membawa beliau yang masih bayi pada waktu itu masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian di sana Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Dan kemudian langsung dia pun mengatakan, memberikan nama Muhammad, yaitu orang yang terpuji. Pak, pada waktu itu, ya, nama Muhammad ini sangat asing banget, dan bahkan tidak ada orang-orang Arab yang memberikan nama anaknya Muhammad. Ya, dan ternyata nama Muhammad ini pun juga, ya, merupakan sebuah cara Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membela beliau, ya, dari cercaan dan hinaan orang-orang kafir nanti selanjutnya. Ya, di mana orang-orang kafir tidak lagi bisa bahasanya untuk memberikan celaan kepada beliau, baik dari sisi nasab ataupun sisi nama ataupun dari sisi akhlak. Dari sisi nasab telah kita jelaskan bahwa nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab yang begitu besar. Ya, nasab-nasab para pembesar, baik dari dari Hashim ataupun juga Abdul Muthalib, dan bahkan setelah itu pun Abu Thalib pamannya menjadi pembesar, pemimpinnya orang-orang Quraisy. Dan kalau mungkin kita katakan, kalau mungkin pada waktu itu Rasulullah masih bersama dengan mereka, seperti itu, maka kemungkinan besar mereka pun akan mengangkat Nabi Muhammad sebagai apa? Pemimpin mereka. Ya, tetapi masalahnya risalah dan kenabian itu mendahului hal tersebut. Jadi dari sisi nasab sudah terbantahkan, nggak bisa mereka. Lalu kemudian dari sisi nama, ya, akan terasa janggal, akan terasa aneh ketika ada orang-orang, ya, mereka tahu loh arti Muhammad ini itu adalah orang yang terpuji, walaupun nama ini asing bagi mereka, tapi mereka mengetahui maknanya. Nah, ketika kalau seandainya mereka menyebut, menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad, dasar Muhammad kadzab, misalnya seperti itu, Muhammad seorang pendusta, maka ini agak janggal. Kenapa? Orang yang terpuji seorang pendusta, ini enggak masuk agak janggal. Oh, seorang yang terpuji itu gila, gimana mungkin? Gila jadi orang yang terpuji. Oh, orang yang terpuji tersebut tukang sihir. Bagaimana mungkin? Karena mereka mengetahui namanya tukang sihir nggak mungkin terpuji.
Nah, bahkan dari sisi nama ya mereka sulit untuk mencelanya. Karena apa? Namanya adalah Muhammad. Ya, coba kalau namanya adalah seperti namanya Abu Lahab, Abdul Uzza, yaitu hambanya Uzza, maka ada cara bagi mereka untuk menghina Nabi Muhammad. Ya, ada cara, ada celah untuk menghina. Oh, ini aja hambanya berhala seperti itu. Nah, tapi ini tidak ada celah bagi mereka untuk menghina dari sisi namanya. Dari sisi namanya. Apalagi dari sisi akhlaknya, karena akhlaknya sudah terjamin ya, akhlaknya beliau adalah akhlak yang mulia, dan para kafir Quraisy itu mereka semua sudah mengakui beliau sebagai seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang terpuji, seorang yang akhlak mulia, seorang yang selalu menyambung tali silaturahim, menyantuni anak yatim, menjaga amanah dan lain sebagainya dari akhlak-akhlak yang terpuji. Udah jelas dari sisi akhlaknya. Makanya suatu peristiwa, ada suatu kejadian. Pernah Rasulullah SAW ya keluar dari rumahnya ya, kemudian menuju bukit Batha pada itu dan menaiki bukitnya. Kemudian beliau pun mengatakan, ya Sobahah, ya Sobahah. Maka orang-orang kafir Quraisy pun pada waktu itu berkumpul mendatangi beliau. Maka beliau pun mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, ya, kepada orang-orang Quraisy tersebut, ara'aitum, ya, in haddatsukum, kata beliau, apa pendapat kalian kalau seandainya saya menyampaikan kepada kalian annal aduwa musbihukum au mumsikum, akuntum tusaddiquni, kata beliau. Apa pendapat kalian kalau seandainya saya mengabarkan kepada kalian bahwasanya ada musuh-musuh ya di belakang bukit ini yang akan menyerang kalian di pagi hari dan juga di siang hari? Akuntum tusaddiquni? Apakah kalian mau percaya kepada saya? Ini Rasulullah mau ngetes mereka dulu nih. Ya, mau ngetes mereka dulu. Karena apa? Kabar yang akan disampaikannya ini juga mustahil nih di hadapan mereka. Kabar yang sangat aneh. Nah, beliau pun juga ingin memberitahukan kepada mereka tentang suatu kabar yang juga aneh. Karena apa? Kenyataannya pada waktu itu nggak ada musuh yang datang, aman-aman aja. Nggak ada suatu gerakan, tanda-tanda musuh mau datang. Ini Rasulullah membuat pertanyaan dulu kepada mereka. Tapi apa jawaban mereka? Nggak ada dari mereka mengatakan, ya Muhammad, nggak mungkin, nggak ada nih musuh. Ya, gak ada tanda-tandanya. Gak ada dari mereka mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan qalu na'am, kata mereka. Sepakat mereka semua langsung mengatakan, benar, kami pasti percaya kepadamu. Tentu itu. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui kejujuran beliau. Sudah mengetahui kemuliaan sifat beliau. Gak mungkin berdusta. Maka kemudian beliau pun mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya sekarang saya memberikan peringatan kepada kalian tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih yang akan didapatkan di akhirat nanti bagi orang-orang yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ya ketika Rasulullah menyebutkan ketauhidan tadi, mengajak manusia kepada kebenaran, kepada ketauhidan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menghilangkan kesyirikan, menghilangkan bid'ah yang ada pada orang-orang Quraisy. Nah, baru di situ langsung berdiri Abu Lahab mengatakan, "Ali hadza jama'atana?" Ya Muhammad, apakah gara-gara ini aja engkau mengumpulkan kami? Tabban laka. Binasalah engkau ya Muhammad. Baru langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lahab. Jadi Pak, ya, Rasulullah itu tidak dimusuhi, ya, tidak dikucili, ya, tidak dikatakan sebagai pemecah persatuan orang-orang Quraisy kecuali ketika beliau pada waktu itu menyampaikan
kebenaran, menyampaikan ketauhidan, dan begitu pun juga konsekuensi ya yang akan didapatkan oleh orang-orang setelah beliau yang mengajak kepada ketauhidan dan sebagainya, pasti akan dimusuhi, akan dikatakan sebagai pemecah umat. Lagi Rasulullah aja dikatakan pemecah umat. Sudah begitu mulianya beliau, apalagi kita. Siapa kita ini? Terlalu banyak aib bagi kita, ya, terlalu banyak aib, celah untuk orang-orang yang membenci kita menyampaikan kebenciannya. Nah, lagi Rasulullah yang tidak ada celah saja, mereka masih mencelanya ketika beliau mengajak kepada ketauhidan, apalagi kita. Akan tetapi namanya kebenaran, namanya ketauhidan harus terus akan disampaikan, walaupun itu begitu pahit dan harus bersabar untuk menjalaninya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu dari sisi penamaan beliau. Lalu ada juga ada beberapa nama lagi, ya, yang disabdakan oleh beliau tentang nama beliau. Beliau mengatakan li khamsatu asma. Saya mempunyai lima nama. Ana Muhammad wa Ahmad. Saya adalah Muhammad dan Ahmad, yaitu orang yang terpuji. Wa ana al-mahi. Dan aku adalah al-mahi. Alladhi yamhullahu bihil kufur. Ya, alladhi yamhullahu bihil kufur. Saya adalah al-mahi yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kekufuran dengan kedatangan saya. Jadi al-mahi ketiga. Wa anal hasyir. Ya, saya adalah al-hasyir. Alladzi yuhsyarun nas ala qadami. Di mana manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti di atas kakiku. Yang keempat adalah al-hasyir. Kemudian yang kelima adalah al-aqib. Ya, al-aqib, yaitu apa arti maksudnya? Yaitu tidak ada nabi atau rasul setelah beliau. Inilah adalah nama-nama beliau yang telah beliau sampaikan. Ana Muhammad wa Ahmad wal Hasyir wal Mahi wal Aqib. Lima nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berkenaan dengan ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disusui oleh Ummu Aiman. Dan kemudian juga disusui oleh Thuwaibah. Di mana pada waktu itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thuwaibah ini juga menyusui Hamzah dan juga Abu Salamah al-Makhzumi pada waktu itu. Jadi Rasulullah, Hamzah dan juga Abu Salamah ini adalah saudara sepersusuan. Lalu kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disusui oleh siapa? Halimah. Berkenaan dengan Halimah ini punya kisahnya tersendiri. Ya, mempunyai kisahnya tersendiri. Yaitu pernah suatu ketika, ya, kebiasaannya orang-orang Arab, ya, kebiasaannya orang-orang Quraisy, apabila ada seorang anak yang dilahirkan, maka pada waktu itu mereka akan mencari wanita-wanita dari desa-desa untuk menyusui anak-anak mereka. Ini kebiasaannya orang-orang Quraisy pada itu. Untuk apa? Yang pertama, agar anak-anak ini mendapatkan cuaca atau mendapatkan kesegaran gitu ya, kesegaran cuaca yang ada di pedesaan, yang tentunya ini tidak akan mungkin didapatkan di perkotaan. Ya, sama aja kayak kita sekarang nih, ya, antara kota dengan desa, lebih enak desa. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh mereka. Karena apa? Pada waktu itu orang-orang berjubal di perkotaan. Dari kota ini, dari kota ini, dari kota ini, semuanya berjualan di kota.
Maka pada waktu itu cuacanya sudah tidak enak lagi. Suhunya atau apa namanya? Ya, suhunya gitu ya. Sudah tidak baik lagi. Udaranya tidak segar lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, tentunya di perkotaan ini banyak penyakit-penyakit yang menular. Seperti sekarang. Ya, tentunya antara perkotaan dan pedesaan, penyakit menularnya lebih banyak di perkotaan. Pedesaan tentu ya mungkin tidak ada pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin pedesaan juga nyampe, walaupun nggak seluruhnya. Nah, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, agar anak-anak ini dapat berbahasa fasih di dalam bahasa Arabnya. Agar dapat berbahasa fasih di dalam bahasa Arabnya. Karena apa? Bahasanya orang-orang desa itu masih terjaga, sedangkan bahasanya orang-orang perkotaan ya sama kayak di kota. Ya, nggak terjaga. Sedangkan pada waktu mereka menjadi keunggulan mereka adalah suatu bahasa dalam ilmu syair mereka dan sebagainya. Kalau kita di sini nggak terlalu peduli dengan bahasa, ya, nggak terlalu peduli. Tetapi kalau dulu orang-orang Arab, mereka berbangga-bangga dengan bahasa kefasihan mereka. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, pada waktu itu, ya, datanglah wanita-wanita dari desa pada waktu itu, ya. Datanglah wanita-wanita dari desa, dan di dalam rombongan tersebut ada Halimah dan juga suaminya. Ya, ada Halimah dan juga suaminya. Maka pada waktu itu, ya, mereka pun mencari-cari, ya, keluarga-keluarga yang ada bayinya, kemudian mereka akan membawa ke desa-desa mereka, tentunya dengan upah yang besar. Nah, ketika itu setiap kali bayi Muhammad ini, ya, setiap kali bayi Muhammad ini ditawarkan kepada para wanita tersebut, semuanya nggak ada yang mau, karena mereka mengetahui ini, ya, bayi ini ya yatim. Kalau yatim, fulusnya ya sedikit, nggak ada. Nah, sedikit. Maka pada itu semuanya pada nolak. Begitupun juga pertamanya Halimah menolak. Sehingganya akhirnya pada waktu itu seluruh wanita dari desanya Halimah ini semuanya mendapatkan bayi-bayinya. Nah, Halimah sendiri pada waktu itu yang enggak mendapatkannya. Nah, Halimah yang tadinya awalnya, ya, terpaksa dan sebagainya, tetapi pada waktu itu dia pun mengatakan, saya nggak mau balik ke desa, sedangkan saya tidak membawa seorang bayi. Akhirnya dengan terpaksa diambillah bayi tersebut, ya, diambil bayi tersebut dan kemudian disusui, dan ternyata ketika disusui, Halimah pada waktu itu langsung merasa gembira, langsung merasa senang dengan bayi tersebut. Nah, disitulah kemudian, ya, Halimah pada waktu itu melihat beberapa irhas yang ada pada Nabi Muhammad SAW, keberkahan yang dibawa oleh bayi tersebut. Yang pertama adalah, ya, tadinya asinya Halimah itu kering, ya, sehingganya pada waktu awal ketika Halimah dari desa ini menuju kota Mekah, anaknya pada waktu itu, ya, anaknya Halimah pada waktu itu selalu menangis. Karena apa? Air susunya sedikit, asinya sedikit pada waktu itu. Nah, tiba-tiba ketika menyusui Rasulullah SAW pada waktu itu airnya begitu banyak, sehingganya pada waktu itu mengenyangkan Rasulullah dan juga mengenyangkan anak-anaknya, sehingganya pada waktu itu perjalanan mereka nggak terdengar nih, ya, bayi-bayi tersebut menangis dikarenakan apa? Kehausan. Tidak. Yang tadinya meronta anaknya Halimah. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, untanya Halimah yang tadi unta betinanya yang tadinya kurus, gak mengeluarkan susu, tiba-tiba pas pada waktu itu mengeluarkan susu yang begitu deras, yang cukup mengenyangkan untuk Halimah dan juga
Suaminya pada waktu itu. Jadi aman mereka perjalanan ke desa. Padahal awalnya begitu juga, ya, nggak mengeluarkan susu kering. Itu yang kedua. Kemudian keledainya, ini lebih parah lagi, ya. Keledainya Halimah, ya, yang tadinya jalannya lambat banget, singgahnya pada waktu itu rombongan Halimah ini semuanya apa bahasanya? Mengkritik Halimah, ya. Mengkritik Halimah gara-gara apa? Keledai jalannya lambat bener, kurus. Tiba-tiba pas ketika itu pulang menjadi unta yang begitu kuat, jalannya begitu cepat sehingganya orang-orang mengatakan, bukankah ini keledai yang waktu itu engkau bawa ya Halimah? Mereka semua, termasuk Halimah pun mengatakan, iya, ini hak keledai yang keledai sama. Kok sekarang bisa cepat bener nih sekarang jalannya. Nah, ini yang ketiga. Sampai ke pedesaannya, ternyata Masya Allah, ya, pada waktu itu hewan-hewan ternaknya Halimah yang tadinya kurus-kurus, nggak mengeluarkan susu, tiba-tiba semuanya menjadi hewan-hewan yang gemuk dan keluar subur dan kemudian mengeluarkan susunya. Sehingganya orang-orang pada waktu itu, ya, tetangga-tetangganya Halimah mengatakan, ternakan tuh hewan-hewan itu semuanya di samping ternaknya Halimah. Akan tetapi kenyataannya hewan-hewan mereka tetap sama aja, nggak gemuk juga, susunya juga sedikit. Kemudian nggak menghasilkan beranak gitu, ya, beranak pinak cuman biasa-biasa aja. Sementara Halimah pada waktu itu makmur dengan ternak-ternaknya. Nah, seperti inilah irhas yang ada pada diri Rasulullah SAW, yang pada waktu itu Halimah banyak menyaksikannya sendiri dan kemudian dia pun memberitahukan kepada kaum muslimin. Nah, ini sudah habis. Baik. Sudah, baik. Kita lanjutkan lagi, ya. Mungkin sampai sini dulu. Berarti sampai irhasnya Halimah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan kita tentang Rasulullah SAW, menambah keimanan kita dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan juga membuat kita semangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan bukan untuk menyelisihinya. Nah, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.